terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Ini tentunya berbahaya sekali. Namun jaksa menganggap kedua terdakwa kooperatif dan masa bakti di kesatuan yang mencapai 10 tahun. Meski penganiayaan terhadap Novel Baswedan dinilai terencana, tuntutan hukuman hanyalah kurungan penjara selama 1 tahun. Menyatakan terdakwa Roni Bugis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai tuntutan jaksa sejatinya mencerminkan kondisi hukum di tanah air. Kalau menurut teman-teman di koalisi, ini memang dilakukan bahwa tindakan tersebut memang sengaja dilakukan, tapi justru terbalik gitu, jaksa menuntut si terdakwa dengan tindakan yang tidak disengaja dan segala macam. Gitu. Jadi kita lihat sebenarnya ini cerminan hukum yang sehari-hari kita lihat. Sementara itu, pengacara kedua terdakwa menyatakan akan mempelajari tuntutan dari jaksa penuntut umum dan menyikapinya dalam sidang selanjutnya. Kami terima, kami analisa tadi. Menurut kami sih nanti akan kami pertimbangkan dengan jawaban kami sebagai pledoi nanti minggu depan. Nanti kita lihat dengan tim, kita bukan lagi. Rencananya, persidangan akan dilanjutkan Senin 12 Juni mendatang dengan agenda pembacaan pledoi dari kedua terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, kedua terdakwa baik Roni Bugis dan Rahmat Kadir tidak hadir di ruang persidangan, melainkan mengikutinya melalui telekonferensi di rumah tahanan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak langsung bergabung bersama dengan penyidik KPK, Novel Baswedan. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin tahu bagaimana respon Anda mengenai tuntutan terhadap para terdakwa penyerangan terhadap diri Anda hanya 1 tahun penjara. Begini, kalau merespon terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum, saya memang sejak awal proses sidang sudah melihat banyak permasalahan dan kejanggalan di sana. Sehingga ketika ternyata respon dari penuntut adalah dengan memberikan tuntutan 1 tahun, ditambah dengan narasi tuntutan yaitu terkait dengan perbuatan pasal 353, maka saya melihat di situ ada hal yang tadinya memang sudah saya duga dan terjadi benar. Dan memang sudah saya perkirakan, sehingga sejak awal setiap proses ada kejanggalan, setiap ada kejanggalan di setiap proses, saya bersama dengan kuasa hukum dan koalisi sipil selalu menyampaikan ke publik agar bisa diperhatikan dan dikritisi dan dipantau. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan terjadi. Soal tadi yang dikatakan adanya tuntutan 1 tahun terhadap kedua terdakwa ini, saya ingin menggambarkan begini. Serangan kepada saya itu adalah serangan penganiayaan yang levelnya lengkap. Mulai dari perbuatan itu terencana, perbuatan itu adalah penganiayaan berat, dan akibatnya luka berat, dan dilakukan terhadap penegak hukum. Dan ini adalah pemberatan. Harusnya itu menjadi hal yang paling serius.
ketika penganiayaan dengan level yang paling serius dituntut hanya 1 tahun, tentu ini suatu masalah yang serius dalam hukum kita. Ketika saya tadi mendengar bahwa salah satu yang dijadikan pertimbangan adalah terdakwa ini mengabdi ke institusi Polri dan seterusnya, seharusnya ketika sebagai anggota Polri dia harus memahami bahwa tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan kejahatan, dan itu seharusnya menjadi pemberatan bukan menjadi meringankan. Apalagi dilakukannya terhadap aparatur yang bekerja untuk memberantas korupsi. Jelas korupsi menjadi hal yang serius di negara kita. Ketika penyerangan dilakukan terhadap aparatur yang bekerja memberantas korupsi, maka seharusnya kesalahannya itu berlipat, bukan terus menjadi didiskon. Apakah menyerang aparatur yang memberantas korupsi adalah suatu prestasi atau sebagai pahlawan? Tentunya bukan, kan? Begitu, Mas. Bang Novel, tadi Bang Novel menjelaskan selama mengikuti persidangan banyak sekali yang janggal. Apa saja yang janggal sehingga Bang Novel juga menyebutkan bahwa hukum kita ini compang-camping? Ya, begini. Saya mulai sejak awal ketika kedua terdakwa yang waktu itu tersangka ditangkap atau menyerahkan diri. Saya tidak tahu mana yang betul. Pada saat itu saya bertanya kepada penyidik, apa alat bukti atau hal yang mendasari penyidik meyakini bahwa kedua orang itu adalah pelakunya. Sampai kemudian perkara dilimpahkan ke penuntutan, saya tidak pernah mendapatkan jawaban soal itu. Begitu juga di proses penuntutan, saya bertanya kepada jaksa penuntut, apa yang membuat jaksa penuntut yakin bahwa dua orang ini adalah pelakunya. Dan hal itu tidak ada penjelasan seperti apa begitu. Ketika saya melihatnya demikian, itu hal pertama yang saya lihat sebagai kejanggalan. Yang kedua adalah ketika saya mengikuti proses sidang sebagai saksi, saya hadir di pengadilan, dan ternyata saya ketahui dalam berkas perkara, saksi-saksi penting tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Hal itu kemudian saya bersama dengan kuasa hukum menyampaikan kepada jaksa penuntut, dengan harapan jaksa penuntut mau memasukkan saksi-saksi kunci, saksi-saksi penting yang mengetahui tentang penyerangan kepada diri saya untuk dihadirkan dan didengar keterangannya. Ternyata tidak dilakukan. Selain itu, ternyata ada beberapa barang bukti yang hilang. Saya bisa katakan contohnya adalah botol yang dipakai untuk menuang air keras dari ke suatu muk dan dipakai untuk menyiram ke wajah saya. Itu hilang. Dan ternyata saya juga tahu baju yang digunakan saya saat itu di bagian depannya digunting. Ketika digunting, maka tentunya apabila ada bekas air keras atau apapun di sana menjadi hilang, menjadi tidak terlihat karena sudah tidak ada barangnya. Ketika alasan dikatakan bahwa itu diambil untuk diuji sebagai sampel, saya tahu benar bahwa pengujian sampel itu tidak mungkin diambil di bagian yang besar, tapi hanya diambil di bagian yang kecil, dipotret dan dibuatkan berita acara. Tapi itu tidak dilakukan. Dan banyak lagi kejanggalan lain. Contohnya, ketika di persidangan saya ditanya oleh jaksa penuntut, apakah saudara saksi, apabila saudara saksi menjadi penyidik, terus kemudian ada orang datang kepada penyidik mengakui atas suatu peristiwa atau berbuat pidana tertentu, apakah kemudian diproses apa tidak? Saya jawab bahwa yang pertama saya ingin katakan bahwa hal itu agak aneh karena saya saksi fakta ditanya soal hal demikian, tapi tetap saya jawab. Saya katakan bahwa seharusnya penyidik bekerja dengan berdasar alat bukti. Ketika ada orang datang dan mengakui sesuatu perbuatan, maka keterangan diambil dan dicocokkan dengan alat-alat bukti yang ada. Apabila itu bisa diukur dan seperti apa, maka penyidik harus kritis di sana. Penyidik harus melihat apakah dia ini adalah orang yang insaf dan mengakui perbuatannya, atau jangan-jangan dia adalah orang yang disuruh oleh orang tertentu atau kelompok tertentu untuk mengakui seolah-olah dia pelakunya dan dengan imbalan sejumlah tertentu. Hal ini harus dilihat karena semua ada kemungkinan. Oleh karena itu sejak awal saya tidak pernah memaksakan bahwa harus dihukum dan lain-lain, tapi tegakkan hukum dengan cara yang benar. Karena apabila hukum dipakai dengan kepentingan dan lain-lain untuk menutupi orang lain seandainya itu dilakukan, maka kita hanya ingin melihat bahwa ternyata betapa hukum tidak bisa dijadikan andalan. Hal itu yang buruk sekali tentunya.
Bang Novel, ini kan sudah tahap pembacaan tuntutan. Dalam fakta persidangan kemarin, dari Anda pribadi, apakah Anda meyakini ini pelaku, ditambah ada pernyataan bahwa pelaku ini tidak bermaksud sama sekali untuk melukai Anda? Itu muncul di fakta persidangan, Bang Novel. Ya, saya begini, saya melihatnya ada upaya untuk mengalihkan bahwa air yang disiram ke wajah saya adalah air aki katanya. Hal ini yang di persidangan saya heran karena saya seperti ada upaya untuk membentuk persepsi itu. Sedangkan saya sendiri merasakan bagaimana wajah saya seperti terbakar. Kemudian luka di wajah saya dirawat di unit luka bakar di Singapore General Hospital dan ditangani oleh dokter ahli luka bakar. Dan ada luka yang serius akibat bahan kimia yang terjadi di mata saya. Dan akibatnya mata kiri saya betul-betul buta permanen dan yang kanan saya hanya bisa sekitar 40-50%. Ketika melihat hal itu, apa iya air aki bisa seperti itu? Ditambah lagi, ternyata di fakta di lapangan bahwa beton yang kena air tadi itu ternyata melepuh, berubah warna hingga sampai setahun lebih masih terlihat. Dan itu saksi-saksi mengetahui. Ditambah lagi saksi-saksi yang mengamankan atau menepikan sisa air keras yang ada di media tempat penyiraman kepada saya, mereka mencium baunya sangat menyengat dan ada yang memegang baju yang saya gunakan saat itu terasa panas. Hal itu bukan ciri-ciri air aki. Ketika dikatakan itu air aki dan seterusnya, maka terlihat seolah-olah ini adalah penganiayaan ringan. Saya kira ini adalah pengelabuan fakta. Masalahnya adalah apa yang membuat keyakinan bahwa itu air aki kecuali keterangan terdakwa? Tidak ada. Alat buktinya hanya keterangan terdakwa. Masa iya keterangan saksi-saksi yang bukan cuma saya di atas sumpah diabaikan, terus fakta-fakta di lapangan yang terjadi diabaikan, hanya kemudian mengikuti keterangan terdakwa yang dia punya hak untuk membela diri. Ini kan suatu hal yang aneh. Ditambah lagi ketika dikatakan tidak sengaja tadi. Apakah iya ketika menyiram dengan air keras berarti dia tidak sengaja melukai? Saya kira logikanya aneh. Tambah lagi, pengertian mengenai apa itu sengaja. Tentunya apabila orang awam dengan orang yang belajar hukum, pengertian sengaja berbeda. Pengertian sengaja dalam ilmu hukum itu diajarkan di pelajaran kuliah mahasiswa hukum, saya kira di awal-awal tentang ilmu pembuktian. Dan apabila hal itu tidak dimengerti, kira-kira kita mau ngomong apa lagi seperti itu? Saya kira keterlaluan ya. Iya, Bang Novel, juga kita ingin tanggapan Bang Novel mengenai JPU yang menilai bahwa kedua tersangka ini sangat kooperatif. Tapi dijawabnya usai jeda, Kabar Petang segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog dengan Novel Baswedan. Bang Novel, pertanyaan saya tadi, kenapa JPU ini sangat ringan menuntutnya? Seakan-akan atau paling tidak memang sangat memberatkan posisi Bang Novel. Begini, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa sejak awal saya diserang, saya katakan bahwa saya maafkan pelaku, saya menerima apa yang terjadi kepada diri saya agar saya bisa bekerja dengan benar-benar. Karena saya khawatir ketika proses berjalan dengan bermasalah, maka akan menjadi tekanan psikis buat saya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok kemudian dituntut ringan? Ini sebenarnya sudah banyak mendapat informasi. Bahkan ketika keluar dari ruang sidang, ketika saya doorstop dengan media, ada salah seorang awak media yang sudah memberitahu saya, Pak Novel, ini nanti sanksinya sekian. Saya sudah diberitahu bahwa akan seperti itu. Saya heran kenapa kok bisa begitu. Dan memang saya sudah melihat kok ada hal yang janggal begitu. Begitu juga dengan fakta yang saya lihat di di ruang sidang. Ketika di ruang sidang itu arahnya mengarahkan hanya untuk mengikuti keterangan dari terdakwa bahwa air yang dipakai adalah air aki. Itu menurut saya justru terlihat sekali bahwa arahnya akan diringankan. Begitu juga dengan ketika di persidangan, proses yang diperiksa itu hanya ketika saya diserang sampai dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa sebelum saya diserang, saksi-saksinya tidak ada yang dihadirkan dan tidak diperiksa. Hal ini yang saya lihat bahwa kalau begitu yang terjadi, maka
apakah terdakwa atau tersangka waktu itu berbuat sendiri, berdua saja, atau ada pihak-pihak lain, tidak akan terungkap. Dan ternyata benar, setelah selesai tuntutan dibacakan, saya mendengar ada penegak hukum yang mengatakan di media bahwa pelaku hanya 2 orang saja. Hal ini yang saya lihat semakin banyak kejanggalan, dan memang ada upaya-upaya yang setidak-tidaknya saya lihat upaya-upaya untuk membuat proses itu seringan mungkin. Bang Dan Novel, ini yang nggak ada boleh dibiarkan. tidak tekanan terhadap JPU? Saya kira lebih tepat ditanya ke JPU-nya, apakah dia ditekan apa tidak. Baik, tapi seperti ini, Bang Novel berulang kali menyebutkan kejanggalan dan terkesan mengarah ke sandiwara persidangan. Ya. Mengapa tidak sebagai saksi fakta dan juga korban yang hadir di hadapan majelis hakim, Anda sampaikan langsung aktor intelektualnya siapa, supaya terbuka jelas, Bang, kasus ini? Jelas dalam persidangan dikatakan bahwa saya hanya diminta untuk menerangkan tentang penyerangan. Saya tidak diberi kesempatan untuk menerangkan yang sebelumnya. Apakah mungkin saya menerangkan soal aktor intelektual sedangkan pelaku lapangannya saja yang itu atau bukan masih belum jelas. Ternyata saksi-saksi penting tidak dimasukkan dalam pokok perkara, tidak diperiksa. Alat bukti ada yang tidak dijadikan bukti di persidangan. Apakah lebih penting saya bicara soal aktor intelektual atau bicara soal fakta-fakta yang janggal-janggal tadi? Saya kira pokok perkara menjadi jauh lebih penting. Kalau saya hanya bicara aktor intelektual di persidangan itu, justru itu akan membiaskan pokok perkaranya sendiri. Oleh karena itu, karena saya punya pengetahuan yang dan pengalaman di bidang investigasi, maka saya menyampaikan hal yang memudahkan bagi penegak hukum di ruang sidang untuk memaknai dan mengambil keputusan dalam sidang. Baik, Bang Novel, tapi sejauh ini, Bang, Anda melihat meskipun ada tuntutan 1 tahun kepada para terdakwa, tapi kan ada istilahnya mungkin majelis hakim memutuskan ultra petita ketika melebihi tuntutan dari jaksa. Peluang itu kan tetap terbuka lebar, Bang, sampai sekarang. Benar. Itu masih bisa terjadi apabila hakim kemudian memutuskan yang berbeda. Yang saya garis bawahi bukan hanya masalah putusan, tapi setiap proses yang bermasalah saya kritisi, saya ungkapkan. Karena apabila setiap proses itu tidak dikritisi atau dikritisi setelah semua terjadi, maka mudah sekali diputar balik fakta itu. Bagi saya akan berikhtiar untuk menyampaikan kritik dan protes yang diperlukan, yang memadai agar ada kebaikan ke depan. Tetapi apabila ternyata ke depan fakta yang terjadi, vonis diberikan dengan tidak mengikuti rasa keadilan, bagi saya penting adalah saya telah berikhtiar untuk berbuat. Soal apa yang terjadi, itulah potret hukum kita. Saya akan melihat begitu. Bang Novel, adakah langkah yang akan dilakukan selain dalam persidangan nantinya? Tentunya kawan-kawan tim kuasa hukum, koalisi sipil dan lain-lain sudah mendiskusikan banyak hal. Tapi tentunya nanti kita akan melihat apa yang proses selanjutnya dan apa yang bisa dilakukan. Karena apa? Ini bukan sekedar masalah kepentingan saya. Bukankah saya sudah katakan, saya maafkan sejak hari pertama saya diserang. Saya katakan saya menerima apapun yang terjadi. Tapi apabila ada ketidakadilan, ada kedoliman di depan mata, saya berkewajiban untuk mengkritisi dan tidak boleh membiarkan. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, akan terjadi banyak lagi orang-orang lain yang mendapatkan hal yang serupa. Walaupun memang faktanya sudah banyak akan masalah-masalah yang seperti ini. Tapi tentunya kita tidak ingin ke depan semakin parah, semakin buruk, semakin banyak. Dan itu tentunya tidak kita harapkan. Baik, terima kasih Bang Novel Baswedan atas waktunya untuk Kabar Petang TV One. Kita harapkan juga nanti prosesnya ke depannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bang Novel. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.